Beli iPad buat ngegantiin MacBook atau laptop? Nggak usah beli. Ini serius loh. Gue nggak peduli ya, lu mau beli iPad base model, iPad mini, iPad Air, atau iPad Pro sekalipun. Nggak usah beli kalau iPad-nya untuk menggantikan MacBook atau laptop kalian. Tahu nggak kenapa? Yang pertama adalah versi dari aplikasinya. Yap, versi dari aplikasi yang akan kalian gunakan di iPad itu adalah versi mobile. Pahami, ini adalah versi mobile. Semua yang ada di iPad adalah versi mobile. Jadi fungsi-fungsinya pun adalah fungsi mobile. Jangan disamakan dengan fungsi laptop atau MacBook. Nah, ini yang harus kita berpikir dengan amat sangat matang. Yakin nggak kita beli iPad? Yang pertama gue akan bahas dari software yang biasa kita gunakan, yaitu Microsoft Office 365. Di sini gue akan bahas 3 aplikasi yang kita sering gunakan, yaitu Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Pasti hari-hari kalian sering bergelut dengan aplikasi ini ya kan? Yang pertama adalah Microsoft Office Excel. Gue bahas dari sisi kelemahannya dulu ya. Yang pertama, tidak bisa menyambungkan rumus satu file Excel dengan satu file lainnya. Contohnya, misalkan kalian lagi bikin rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP kalian bikin di satu file Excel, lalu akan nge-lookup ke satu file lainnya. Itu tidak akan bisa kalian lakukan. Yang kedua, tidak ada fungsi pivot table. Yang ketiga, tidak ada conditional formatting. Yang keempat, itu tidak ada get data. Yang kelima, tidak ada protect sheet dan protect workbook. Yang keenam, workbook view itu tidak ada. Jadi kayak page break, terus page layout, dan custom view itu tidak ada. Tapi tenang, di iPad itu punya kelebihannya kok. Kelebihannya satu, itu lebih cepat. Karena aplikasinya itu berbasis mobile, jadi aplikasinya pun jauh lebih cepat kinerjanya. Misal kita filter dalam satu kolom, atau search dalam satu filter, itu lebih cepat jika dibandingkan dengan kita filter atau search di laptop atau MacBook kalian. Meskipun dengan file yang sama ya. Ya, udah itu aja, nggak ada kelebihannya lagi. Ya, cuman itu aja. Sekarang kita berpindah ke aplikasi berikutnya, yaitu Microsoft Office Word. 1. Wajib menggunakan keyboard atau mouse, atau kedua-duanya. Untuk apa? Agar nyaman. Karena kalau kalian tidak menggunakan mouse atau keyboard eksternal ya, itu di layar tuh akan penuh dengan keyboard virtualnya, dan itu akan menyulitkan menurut gua. Gua ngerasa kayak, ya bisa sih ngerjain, tapi layar tuh jadi makin sempit karena si virtual keyboard itu udah gede banget. Yang kedua, tidak ada menu paragraf di submenu layout. Yang ketiga, reference tidak ada. Yang keempat, my link itu tidak ada. Jadi kalian tidak bisa tuh pakai mail merge itu udah nggak bisa lagi. Yang kelima, view split dan Windows arrange itu tidak ada. Yang keenam, multiple page itu tidak ada. Kelebihannya, 1, yang pasti lebih cepat. Seperti yang gue bahas tadi. Karena aplikasinya itu berbasis mobile, jadi fitur-fiturnya pun sangat terbatas sehingga performance-nya pun lebih cepat. Yang kedua, nyaman saat menggunakan pensil. Jadi kalau kalian mau coret-coret atau tanda tangan, itu buset dah nyaman banget. Lanjut kita ke aplikasi selanjutnya, yaitu PowerPoint. Kelemahan dari PowerPoint ini 1, tidak ada section antar slide. Jadi kalau kalian mau grouping gitu, susah. Kalian punya slide banyak banget kan biasanya di section tuh. Jadi lebih enak nyarinya gitu ya. Lalu di expand, itu lebih enak lah intinya. Tapi kalau kalian di PowerPoint mobile, PowerPoint di iPad ini, itu nggak akan nemu kayak gitu. Udah slide banyak 100 aja udah tuh. Nggak bisa tuh di section-section gitu, udah nggak bisa. Yang kedua, tidak ada word art. Ya sebenarnya nggak semua itu menggunakan word art sih. Tapi beberapa orang itu word art sangat-sangat dibutuhkan mungkin ya. Tapi gue pribadi ya udahlah ya. Kalian mungkin bisa ngedesain sendiri dengan shadow, mungkin dengan ya kalian bikin aja sendirilah. Yang keempat, tab menu simbol. Kayak equation dan simbol itu tidak ada. Yang kelima, header dan footer tidak ada. Jadi kalau kalian mau masukin footer dan header itu tidak ada. Jangan harap. Jadi kalian harus manual aja tuh. Yang keenam, slide number. Jadi kalau kalian mau masukin otomatis slide number, langsung insert gitu udah nggak bisa lagi. Yang ketujuh, tidak ada group timing. Contohnya seperti sound, duration, dan on mouse click. Itu nggak ada. Yang kedelapan, tidak ada record slideshow. Jadi kalau kalian lagi slideshow, kalian tidak bisa merecordnya itu. Yang kesembilan, tidak ada grup tab monitor. Jadi kalau kalian mau milih monitor yang mana yang mau di-show, itu nggak bisa. Yang ke-10, tidak ada tab menu recording. Yang ke-11, tab menu view yang amat sangat terbatas. Tenang, pasti ada kelebihannya ya kan? Yang pertama adalah lebih cepat. Ya seperti yang kalian tahu tadi itu gimana? Lebih cepat. Ya karena yang kedua,
Masih sama, sangat nyaman saat digunakan menggunakan mode draw. Jadi kalau kalian mau nulis-nulis pakai iPad di PowerPoint itu ya memang nyaman banget sih. Yang ketiga, bisa dipegang saat presentasi ya kan. Wih, keren banget nih pakai iPad gitu kan. Next, tanpa harus ngomong, tanpa harus pointer gitu, sambil lihat contek-contekan, oke banget ya kan. Yang gue jelasin tadi itu adalah nggak semua fitur ya gue jelasin, itu cuman yang sering kita gunakan, khususnya untuk gue sendiri. Jadi mungkin ada perbedaan pendapat antara aku dan kamu. Tapi yang pasti, kalian harus berpikir lebih dalam lagi agar tidak salah beli. Contohnya seperti saya. Jadi kemarin itu gue mau sharing kalau misalkan gue mau beli iPad itu bisa mengerjakan semua tugas gue lewat iPad. Dan ternyata tidak bisa. Jadi kalian jangan sampai salah beli. Kalau memang kalian mau menggantikan laptop MacBook kalian dengan iPad, itu salah banget. iPad hanya bisa menjadi pendamping sebagai penyempurna. Jika kalian kepepet, terus disuruh kerja yang sekiranya enteng-enteng aja, itu bisa menggunakan iPad. Tapi kalau udah pakai rumus yang berlebihan, udah pakai slide-slide yang banyak, word-word yang pakai mail merge, this impossible. Jadi kalau menurut gua, kalian harus perhatikan apa kebutuhan kalian gitu ya. Jangan sampai kalian, gua udah beli, ternyata aduh cuman bisa buat main game nih. Ya mendingan beli PS aja ya kan. Sekali lagi, ini adalah versi gua. Menurut gua kalau kalian mau beli iPad sebagai penggantinya laptop atau MacBook itu salah. Sebagai penyempurna oke banget. Gua berharap setelah kalian nonton video ini kalian bisa menimbang-nimbang lagi baiknya gua beli iPad ini untuk apa, sesuai kebutuhannya atau enggak. Tapi cuman kalian yang bisa memahami itu. Gua Hardy and see you on the next video.